Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Let's learn English. Para murid semua, selamat pagi. Marilah kita mempelajari bahasa Inggris. Today we are going to learn nouns, their singular forms and plural forms. Para murid semua, kita hari ini mempelajari kata benda beserta bentuk tunggal dan jamaknya. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu atau pengenalan. Kata benda bisa berada dalam posisi subjek maupun objek dalam kalimat. Kata benda tidak selamanya berupa benda. Ada dua bentuk kata benda, yaitu concrete nouns alias kata benda yang bisa disentuh atau dilihat, dan yang kedua adalah abstract nouns, kata benda yang tidak dapat disentuh atau dilihat, tapi bisa dibayangkan oleh kita. Dan kemudian kita lihat concrete nouns itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proper nouns atau kata benda tersendiri yang ditulis dengan huruf kapital di awal kata seperti nama orang, kota, negara, perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah common nouns atau kata benda biasa atau umum. Yang ketiga adalah material nouns atau bahan mentah. Yang keempat adalah collective nouns atau kata benda bersama. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata-kata benda dengan 4 jenis kelamin, yaitu masculine gender, feminine gender, neuter gender, dan common gender atau umum. Plural nouns bentuk jamak kata benda. Yang lazim dibuat bentuk jamak adalah concrete nouns. Dalam bahasa Inggris bentuk jamak dimulai dari jumlah 2 ke atas. Kata-kata benda tunggal dalam bahasa Inggris biasanya ditandai dengan kata sandang tak tertentu atau an, sebuah, seorang, seekor, dan lain-lain. Atau dengan kata one yang artinya satu. Ketiga kata ini otomatis tidak dipakai dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris ada beberapa cara untuk menjadikan kata-kata benda tunggal menjadi bentuk jamak. Berikut ini adalah cara untuk menjadikan kata-kata asli bahasa Inggris menjadi bentuk jamak, yaitu yang pertama adalah dengan memberi akhiran s. Hampir semua kata benda tunggal dibuat jamak dengan cara ini. 3 contoh saja. A door menjadi doors, a house menjadi houses, one car menjadi cars. Jika kata benda tunggal tersebut berakhiran dengan huruf Y yang di sebelah kirinya ada huruf konsonan atau huruf mati, maka ubahlah dulu Y tersebut menjadi IE dan baru setelah itu diberi akhiran S. Contoh, a baby menjadi babies, babies tulisannya. A lady menjadi ladies, ladies tulisannya. One city menjadi cities, CTS tulisannya. Tetapi jika di sebelah kiri Y tersebut ada huruf vokal atau huruf hidup, maka cukup diberi akhiran S saja. Contoh, a boy menjadi boys, a day menjadi days, one key menjadi keys. Cara kedua adalah dengan memberi akhiran ES kepada kata benda tunggal. Kata-kata benda tunggal yang berakhiran dengan bunyi-bunyi atau huruf-huruf desis seperti S, Z, X, SH, CH, dan O dibuat jamak dengan cara ini. Contoh, bus, buses, class, classes, quiz, quizzes, box, boxes, brush, brushes. A bench, ya, jadi benches. Tomato jadi tomatoes. Catatan untuk akhiran S atau ES. Jika kata-kata benda tunggal berakhiran F atau FE, maka ubahlah F atau FE tersebut menjadi V atau VE,
dan baru setelah itu berilah akhiran es atau s. Perhatikan perubahan lafalnya. Contoh, wolf jadi wolves, wife jadi wives. Cara ketiga adalah dengan memberikan akhiran en kepada bentuk tunggal. Cara pembentukan jamak seperti ini adalah sisa peninggalan masa Anglo-Saxon atau Old English yang sekarang ini hanya dapat dijumpai pada dua kata benda saja, yaitu a child menjadi children, an ox jadi oxen. Cara keempat adalah dengan umlaut atau perubahan bunyi vokal bagian dalam. Cara pembentukan jamak seperti ini adalah sisa peninggalan masa Anglo-Saxon atau Old English yang sekarang ini hanya dapat dijumpai dalam sedikit kata benda, yaitu contoh, man jadi men, woman jadi women, goose jadi geese, mouse jadi mice, foot jadi feet, louse jadi lice, tooth jadi teeth, sow jadi swine. Cara kelima adalah tidak ada perubahan alias tidak melakukan suatu perubahan apapun terhadap kata benda. Nah, yang berubah di sini adalah kata kerja yang mengikuti kata benda di sini atau yang ada di sekelilingnya, ya. Bisa kita lihat di sini yang tidak berubah itu adalah kata-kata sheep, deer, salmon, means, species, fish, tapi bisa juga fishes, series, kemudian moose, bisa pula mooses atau meese, kemudian swine, bisa pula bison, pike, trout, squid, plankton, duck, buffalo. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita juga mengenal ada kata benda yang selalu dihitung jamak karena dipakai bersamaan. Contohnya adalah kata-kata benda seperti trousers, spectacles, glasses, sandals, shoe, scissors, dan shorts. Bentuk jamak kata-kata benda ini dapat dibuat dengan menggunakan pairs of, ya. Bentuk tunggalnya adalah a pair of. Contoh, there is a pair of scissors in my drawer. Ada sebuah gunting di dalam laci saya. Berarti cara menjamakannya, a pair-nya saja dijadikan bentuk jamak, menjadi diberi akhiran s pada pair, e-nya dihilangkan, menjadi there are 7 pairs of scissors in my drawer. Ada 7 gunting di dalam laci saya. Kemudian ada pula pemberitahuan dengan menggunakan determiner tertentu dapat menunjukkan bahwa suatu bentuk jamak harus dipakai, yaitu kata-kata semacam a lot of, many, some, several, few, dan lain-lain. Contohnya some pens. Yang ketiga yang perlu diketahui adalah penggunaan kata ini dan itu yang bergantung pada bentuk tunggal jamak. Contohnya adalah untuk bentuk tunggal, ini adalah this, jamaknya adalah these. Kalau itu, tunggalnya adalah that, jamaknya adalah those. This book, these books. That book, those books. Berikut ini adalah kata-kata pinjaman yang digunakan dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa asing selain Inggris. Bisa kita lihat di sini, contohnya adalah aquarium menjadi aquaria, alumnus menjadi alumni, radius menjadi radii, lava menjadi lavi, memorandum menjadi memoranda, stratum, strata, crisis, crises, criterion, criteria, phenomenon, phenomena, appendix, appendiz, bacterium, bacteria, bureau, bureaus, cactus, cacti, stimulus, stimuli atau stimuli, antenna, antennae. Berikutnya juga ada sejumlah kata yang memiliki bentuk khusus jamaknya. A person menjadi people, bisa pula persons.